Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nufakira. Saya berasal dari kelas MJ 401 dengan NIM 240201010170. Di sini saya akan mempresentasikan tentang middle income trap yang berasal dari matkul perekonomian Indonesia. Middle income trap terjadi saat sebuah negara berhasil menggapai status pendapatan menengah, namun menghadapi tantangan untuk beralih menjadi negara maju akibat pertumbuhan ekonomi yang melambat, stagnasi produktivitas, dan penurunan daya asing. Untuk Indonesia mampu keluar dari kondisi ini diperlukan kolaborasi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Yang pertama, ada kebijakan fiskal. Pemerintah harus mengarahkan strategi fiskal untuk meningkatkan efektivitas dan mutu tenaga kerja. Alokasi dana negara sebaiknya lebih ditujukan kepada sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan, seperti pendidikan, kesehatan, penelitian dan pengembangan, serta infrastruktur. Di samping itu, pemerintah perlu memberikan insentif perpajakan kepada industri yang menciptakan nilai tambah yang tinggi, seperti sektor teknologi, manufaktur modern, energi terbarukan, dan ekonomi digital. Kebijakan fiskal juga harus berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM agar bisa berkembang dan terlibat dalam jaringan pasokan global. Dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan produktivitas yang lebih tinggi, Indonesia dapat beralih dari ekonomi yang tergantung pada sumber daya alam menuju ekonomi yang berlandaskan inovasi dan pengetahuan. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Bank Indonesia harus memastikan bahwa inflasi dan nilai tukar rupiah tetap terjaga agar lingkungan investasi tetap positif. Inflasi yang terkendali dan stabil berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat serta menciptakan kepastian bagi para pelaku bisnis. Selain fokus pada stabilitas harga, kebijakan moneter juga harus mendorong pertumbuhan sektor produktif dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih sederhana bagi pengusaha, terutama UMKM dan sektor industri strategis. Penguatan digitalisasi dalam sistem keuangan juga perlu dilanjutkan untuk meningkatkan efisiensi dalam transaksi dan memperluas inklusi keuangan. Kebijakan moneter yang konsisten akan membangun ekosistem ekonomi yang mendukung investasi, inovasi, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Yang terakhir, ada kebijakan utang luar negeri. Utang luar negeri harus dikelola dengan cermat dan ditujukan untuk aktivitas yang menghasilkan, bukan untuk belanja yang tidak produktif. Pemerintah wajib memastikan bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, dan pengembangan teknologi, serta penguatan kapasitas produksi dalam negeri. Selanjutnya, pemerintah perlu menjaga proporsi utang pada level yang aman dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dengan cara memperbesar penerimaan pajak dan investasi lokal. Keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam manajemen utang juga sangat penting agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya dan tidak membebani generasi yang akan datang. Jadi kesimpulannya, untuk melepaskan diri dari middle income trap, Indonesia perlu memperbaiki efisiensi, menciptakan inovasi, serta meningkatkan kualitas SDM. Dalam aspek fiskal, diperlukan peningkatan investasi oleh pemerintah di sektor pendidikan, infrastruktur, dan teknologi. Dari perspektif moneter, penting untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mempermudah akses terhadap pembiayaan. Di sisi lain, utang luar negeri harus dimanfaatkan dengan bijak dan dikelola secara berkesinambungan. Dengan menerapkan serangkaian kebijakan tersebut, Indonesia memiliki peluang signifikan untuk bertransformasi menjadi negara yang lebih maju dan keluar dari jebakan pendapatan menengah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.